البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf juz yang ke-8, kisah tentang sebagian para nabi, bagaimana dakwah mereka dan bagaimana keadaan kaumnya ketika didakwahi. Mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, nanti juga Nabi Syuaib alaihissalam, dan juga beberapa nabi yang lainnya. Semuanya satu dakwahnya, mendakwakan apa? Tauhid. Mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Respon kaumnya juga tidak jauh berbeda. Mereka mencaci maki, menghina, paham ya? Sampai nabinya dituduh apa? Kurang akal, tidak waras. Dan semisalnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang kufar Quraisy, dituduh apa? Seperti orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai pembikin pantun, penyair, macam-macam. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Setiap nabi pasti ada musuhnya, setiap nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu pasti ada seorang musuh dari kalangan orang yang jahat, pasti itu. Pemegang kebenaran, musuh pasti ada. Nah, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Karena apa? Enggak ada yang lain lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja sudah. Nah, pembawa kebenaran yang menyampaikan al-haq pasti musuhnya banyak. Sunnatullahi jalla wa ala. Nabi saja. Nabi saja musuhnya ada, apalagi yang bukan nabi ketika menyuarakan al-haq, menyuarakan tauhid, menyuarakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, musuhnya banyak. Likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Pasti ada musuh itu. Paham ya? Dari kalangan orang-orang yang jahat, mengejek, mencaci maki, menghina. Nah, barakallahu fikum dan lain sebagainya. Kita lihat. Sekarang kita masuki kisah Nabi Hud alaihissalam, ayat yang ke-65 dari surah Al-A'raf juz yang ke-8. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sama dakwahnya dengan Nabi Nuh alaihissalam yang sudah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah. Naam, dalam kondisi bukan setahun 2 tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah. Yang ikut cuma sedikit, istrinya aja nggak mau ikut. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian anaknya juga tidak mau ikut. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya yang menerima kebenaran itu sangat sedikit sekali. Dan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah selama 950 tahun, yang ikut sedikit bukan berarti gagal dakwahnya. Wah, ini yang ikut cuma sedikit, cuma 10 orang, gagal dakwahnya. Enggak pernah ada ungkapan seperti itu. Paham ya? Justru mencetak orang-orang yang kokoh di atas tauhid. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kemudian kami utus kepada kaum 'Ad. Saudara mereka Hud. Apa yang diungkapkan? Qala, yaitu mengatakan ya qaumi ibudullah, ini wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Ada apa kalian dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa? Menunjukkan bahwasanya seruannya satu. Setiap nabi dan rasul, apa yang mereka seru? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli
ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya kan? Nah, artinya apa? Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Mereka untuk menyerukan apa? An ibudullah, sembahlah oleh kalian Allah. Kemudian apa? Ijtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin min dzalik. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang ridha untuk diibadahi atau sembah. Itu di antara makna taghut. Nah, adapun makna taghut yang paling mencakup sebagaimana sudah kita lewati pengertian yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah. Paham ya? Apa itu taghut? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap perkara yang bikin seorang hamba melampaui batasannya, baik sesuatu yang dia sembah atau yang diikuti atau yang taati. Para ulama memberikan catatan bahwa huwa radin bidzalik, dalam keadaan dia ditaati, disembah, diikuti selain Allah, ridha. Tapi kalau enggak ridha bukan taghut. Nabi Isa alaihissalam disembah enggak? Disembah, ridha enggak beliau? Tidak ridha, bukan taghut berarti. Paham ya? Naam. Jadi ini sekedar selingan bahwasanya dakwah semua nabi dan rasul satu. Mendakwakan apa tadi? Mendakwakan tauhid. Kita lihat di sini tafsirannya, qala al-fasirun asbahumullah walaqad walaqad arsalna ila qabilati 'ad akhahum huda. Kemudian kami telah mengutus kepada suku 'Ad, yaitu saudara mereka Hud, hina 'abadul awsan min dunillah, ketika mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ausan ini lebih umum daripada barakallahu fikum al-asnam, sonam. Kalau sonam itu biasanya berhala yang dipahat, patung atau yang semisalnya. Kalau ausan mencakup mau berhala, mau pohon, mau batu, paham ya? Seperti itu. Faqala lahum, kemudian Hud alaihissalam berkata kepada mereka, u'budullaha wahdah, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata, laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairu jalla wa ala. Tidak ada bagi kalian satu ilah pun yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa akhlisu lahul ibadah, maka ikhlaskanlah untuk Allah peribadatan. Afala tattaquna adzaballah wa sakhatahu alaikum? Tidakkah kalian takut dan berhati-hati menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya yang akan menimpa kalian? Maksudnya kalau kalian tidak mengikuti dakwah tersebut, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemurkaan dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, seperti itu. Kita lihat bagaimana responnya ayat yang berikutnya. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Tuduhan yang kecil. Ini lihat ini. Didakwahi malah ngayal, nolak, bantah, bangkang, nuduh lagi. Kita lihat di sini apa ungkapan mereka. Berkatalah pembesar-pembesar mereka, al-mala, pembesar kubara, pembesar-pembesar mereka yang mereka kufur, mereka mengatakan apa? Dari kalangan kaumnya, kaum Nabi Hud alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kami justru memandang, mengira kamu ini adalah orang yang kurang akal. Safahah itu orang yang kurang akalnya. Paham ya? Kurang akal, tidak waras gitu ya terjemahan bebasnya. Malah dikatakan tidak waras, mendakwakan tauhid padahal menyeru kepada tauhid. Dibilang sesungguhnya kami justru berpandangan menganggap engkau itu adalah orang yang kurang akal, tidak waras. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan aku pun menduga, menyangka, menganggap kamu itu termasuk orang-orang yang dusta. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Menyampaikan al-haq malah dituduh yang tidak benar. Sudah menyampaikan Al-Quran was sunnah, kadangkala dituduh kita menyampaikan apa? Menyampaikan itu hanya kalam manusia, itu hanya ucapan manusia. Padahal Al-Quran sunnah dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, barakallahu fiik. Kenapa sabar? Karena kalau kita lihat perjalanan para nabi dan rasul bagaimana mendakwakan tauhid, ujiannya luar biasa. Mulai dari kaumnya, mulai dari apa? Kaumnya, umatnya, mencaci maki, menghina yang mereka tidak beriman kepada nabinya. Bayangkan itu. Dia bilang
barakallahu fikum majnun, orang gila, terkadang dibilang sahir, tukang sihir, terkadang dibilang syair, tukang penyair, seperti itu. Allah musta'an. Sabar barakallahu fik di dalam mendakwakan apa? Mendakwakan al-haq. Nah, kadang-kala dalam mendakwakan al-haq itu ujian banyak sekali kita jumpai. Ujian itu bukan dari luar sana, kadang dari dalam sendiri, dalam saudara kita sendiri, dalam lingkungan ikhwah sendiri, ujian yang terus berlalu dan juga terus datang. Karena yang namanya ujian senantiasa menyertai apa? Al-haq. Tapi di balik ujian tersebut ada apa kemarin? Ada pertolongan. Kalam al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum pantunnya, setiap ujian yang dibawa, setiap ujian yang ditimpakan kepada pemegang al-haq, pasti di balik ujian itu ada pertolongan. Ayo pantunnya, barakallahu fik antum al-akh. Naam, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hada sunnatur rahmani. Artinya apa? Yang namanya al-haq itu pasti senantiasa ditolong dan diuji. Ditolong dan diuji dulu, diuji. Untuk apa? Istilahnya tamhis, penyaringan, diuji. Mana yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, mana yang kokoh di atas tauhid, mana yang tidak. Tapi apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih? Naam, ujian kemudian apa? Mansurun mumtahanun. Pertolongan, ujian. Maka enggak usah kaget lagi, enggak usah heran lagi kata beliau. Itu adalah ketetapan Ar-Rahman, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa dalam ayat itu yang menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala jadikan sebagian kita dan sebagian yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, mukminin itu sebagai ujian dan kita dituntut untuk apa? Sabar. Apa ayatnya? Naam, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dan sebagian yang lainnya sebagai fitnah, ujian, dijadikan ujian situ kan, diuji, paham ya? Fitnah atau yang semisalnya. Naam, atasbirun, tidakkah kalian mau sabar? Karena kalau kita lihat perjuangan para nabi dan rasul ketika mendakwahkan tauhid memang luar biasa. Naam, barakallahu fikum, ujian yang mereka hadapi, terkhususkan siapa? Ulul azmi. Terkhususkan apa? Ulul azmi. Nabi-nabi yang memang sangat kuat sekali ujiannya. Karena ulul azmi ini enggak semuanya. Hanya berapa ulul azmi? Hanya berapa Muhammad? 10 atau 9? Ulul azmi? Hanya 10 atau hanya 9? Atau hanya 5 saja? 5, sebutkan. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu. Fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Pakai pantun ya, enggak masalah. Paham ya? Nah, 5 ini dikenal dengan ulul azmi. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Nah, 5 nabi itu kalau antum lihat sejarahnya satu persatu panjang. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan tauhid. Kemudian bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Isa, paham ya? Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Qala al-mufassirun nasabahumullah, lihat tafsirannya itu disimak baik-baik. Qala al-kubara'ul ladzina kafaru min qaumi Hud. Berkatalah para pembesar orang-orang kafir dari kaum Hud, para pembesarnya ini ya, kubara, pembesar-pembesar mereka, nenek moyang mereka. Naam, inna la na'lam annaka bid'awatika iyana ila tarki ibadati alihatina wa ibadatillahi wahdah naqisul aql. Ini kurang akal, enggak waras. Lihat ini. Nah, pembesar-pembesar mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya kamu dakwahmu dengan dakwahmu itu yang kamu dakwahkan kepada kami untuk meninggalkan mengibadahi sesembahan-sembahan kami dan mengajak kami untuk mengibadahi Allah semata, naqisul aql, itu dakwahnya orang yang kurang akalnya, orang yang tidak waras. Nabi Hud alaihissalam dibilang tidak waras. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Wa inna lana'taqid annaka minal kadhibin 'ala Allahi bima taqul. Dan sesungguhnya kami yakin, sudah ngawur, nuduh, yakin lagi dengan keyakinan yang batil. Apa katanya? Kami yakin bahwasanya kamu ini termasuk orang-orang dusta,
yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu katakan. Nabi Hud dibilang dusta, bayangkan. Mendakwakan apa padahal? Tauhid. Jadi tidak asing lagi di telinga kita kalau antum kita mendakwakan al-haq kebenaran kok dibilang pendusta, pembohong, pembawa apa? Syariat baru, orang yang ganjil, tidak umum di masyarakat, ya enggak? Sabar. Sabar barakallahu fik. Naam. Itu ujian yang harus kita hadapi. Kita lihat bagaimana tanggapan Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku, tidak ada pada diriku itu, tidak ada pada diriku kekurangan akal, atau tidak ada pada diriku, na'am barakallahu fiik, na'am ketidakwarasan, enggak ada. Paham ya? Kenapa? Akan tetapi aku hanya menyampaikan utusan. Akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Bayangkan itu. Nah, Nabi Hud alaihissalam jawabnya cuma simpel aja. Kami bukan orang yang tidak waras. Kami bukan orang yang kurang akal. Kami hanya menyampaikan dari Rabb semesta alam, utusan, rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulun la yukadzdzab, nabiyyun la yu'bad. Nabiyyun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Nabi kita nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak dustakan. Paham ya? Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi enggak dusta, enggak bohong. Aku ada putranya Abdul Muthalib. Paham ya, nisbahnya kepada kakeknya. Faham maksudnya? Jadi, na barakallahu fikum, itulah keadaannya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Naam qala Hud, berkata Hud alaihissalam, ya qaum, laisa bi naqsun fi aqli. Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan pada akalku. Maksudnya aku bukan orang yang kurang akal. Aku bukan orang yang tidak waras. Walakinni rasulun ilaikum min rabbil khalqi ajma'in. Akan tapi aku adalah utusan yang diutus kepada kalian dari Rabb yang menciptakan semuanya. Paham ya? Dari Rabb makhluk semuanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi berikutnya. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Hud alaihissalam, perhatikan baik-baik ayat yang ke-68. Uballighukum bi risalati rabbi. Uballighukum Naam risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Masya Allah. Jadi terang-terangan langsung ya. Naam barakallahu fikum, adu argumen dengan mereka, tapi barakallahu fik, Nabi Hud alaihissalam sabarnya luar biasa. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku hanyalah penasehat yang terpercaya untuk kalian. Paham ya? Nuh alaihissalam sama dakwahnya. Hud alaihissalam juga sama dakwahnya. Mendakwakan apa tadi? Tauhid. Mendakwakan tauhid. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, uballighukum ma arsalani bihi rabbi ilaikum. Aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang telah Rabbku mengutusku dengannya kepada kalian. Wa ana lakum fima da'utukum ilaih min tauhidillah wal amal bi syari'atih nasihun. Dan aku adalah penasihat untuk kalian terhadap apa yang aku dakwakan kepada kalian berupa apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar beramal dengan syariatnya. Nasihat. Paham ya? Jadi nasihat itu jangan pernah ditolak. Kalau nasihat itu kebenaran, terima, sami'na wa ta'ala. Jadi kalau ada orang nasihati antum, itu kebenaran, jangan pernah antum menolak, jangan antum marah atau benci, jangan. Karena agama ini benar-benar apa? Dibangun di atas nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Sampai sebagian sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk para pemimpin kaum muslimin dan manusia secara keumuman. Kita butuh nasihat, bukan berarti yang butuh nasihat cuma santri saja. Tidak. Santri, pelajar, seorang talib butuh nasihat, guru pun juga sama. Ustadznya, syekhnya, kalau keliru dinasihati, keliru disampaikan. Nah, kalau nasihat benar, sami'na wa ata'na, enggak ada gengsi, enggak ada sombong, enggak ada kiber. Paham ya? Batarul haqqi wa ghamtun nas enggak ada. Menolak kebenaran, menyepelekan orang lain enggak diperbolehkan, haram. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan
manusia. Ini ingat baik-baik, jangan sampai ada di benak kita atau pada diri kita sifat kibr. Karena kalau sudah ada sifat kibr ini bahaya sekali. Dinasihati ngoyal, nolak, buangkang, nyepelekan, ngeremehkan. Itu hati-hati barakallahu fiik. Ente baru anak kemarin soleh sudah nasihati ustaz. Ustaz 10 tahun di damaja. Paham ya? Seperti itu ya. Jangan ngayal gitu, nolak-nolak. Allahul musta'an. Jangan, kalau itu kebenaran walaupun datang dari santrinya, terima. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Selesai. Terima. Paham ya? Jangan karena wah sudah menjadi ustaz, guru, kemudian dinasihati sama santrinya, sama muridnya malah sombong. Ente baru kemarin sore, baru belajar 3 hari dah nasihati ustaznya. Ustaz ini dah 10 tahun di damaj. Melanjutkan lagi sih di Jamiah Islamiyah LC. Wah, bayangkan itu. Sombongnya luar biasa, jangan pernah, itu enggak bagus itu. Jadi kiber dihindari. Dari kita santri, guru, semuanya haram, jangan namanya kiber. Tapi apa? At-tawadhu. Apa kemarin tawadhu? Definisi tawadhu lawan daripada al-kiber, ihsan. Apa kemarin? Kiber kan menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau tawadhu lawannya insyirah apa? Nah, insyirahus sadr liqabulil haq. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Itu namanya tawadhu. Walaupun dia jalan tegap. Jalan tegapnya, paham ya? Tapi kalau dia lapang dada menerima kebenaran, tawadhu. Tapi yang satunya jalannya bungkuk. Masya Allah, sorbannya diginikan misalkan, kemudian pakai kacamata, salami enggak jawab. Assalamualaikum, diam. Tawadhu, bukan. Paham ya? Jadi tawadhu itu melihat bukan dari posturnya atau penampilannya, bukan. Lapang dadanya menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran. Paham ya? Itu penting sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di dalamnya ada benih-benih al-kibr wal iyad billah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Qala al-fasiruna sabahumullah aminun ala wahyillahi ta'ala. Aku adalah orang yang terpercaya di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini hujjahnya Nabi Hud alaihissalam di hadapan kaumnya. Kita lihat bagaimana kaumnya akan merasa heran mereka karena diturunkan dari kalangan jenis mereka sendiri, bukan dari orang lain. Itu kita lihat. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Artinya, apakah kalian merasa heran? Apakah kalian merasa heran? Ketika apa? Telah datang pada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui salah seorang dari jenis kalian sendiri. Rasulullah SAW diutus dari jenis apa? Mereka sendiri, orang-orang kufar Quraisy, maksudnya dari kabilah Quraisy. Satu marga, satu suku. Paham ya? Sama-sama orang Arabnya. Paham ya? Seperti itu. Apakah merasa heran? Nah, barakallahu fikum, ketika apa? Datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui salah seorang dari kalian yang sejenis dengan jenis kalian, liyungdirakum, untuk memberikan peringatan pada kalian, wadhkuru, dan ingatlah, perhatikan ini ya, ij'alakum khulafa, ketika Allah Ta'ala menjadikan kalian pemimpin-pemimpin min ba'di qaumi Nuh, setelah apa? Setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa zadakum fil khalqi bastah, bukan hanya pemimpin saja, dan Allah Ta'ala menjadikan apa? Menambahkan pada kalian, barakallahu fiik, kekuatan dalam penciptaan. Bayangkan itu. 6. Yang dipahat apa? Kaum 'ad. Yang jadikan rumah apa? Kaum 'ad. Samud dan 'ad. Mereka jadikan rumah apa? Satu batu besar kan? Batu-batu besar. Paham ya? Itu semuanya dipahat. Waktu itu kalau kita perhatikan kan, kalau zaman sekarang lebih modern. Muhandis belum tentu bisa bangun seperti itu. Paham ya? Diberi kekuatan yang lebih. Dalam kondisinya seperti itu. Kalau kita lihat sini, barakallahu fikum. Fadhkuru, dan ingatlah kalian. Allah itu ni'am artinya. Ala itu ni'am. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun atabahumullah. Perhatikan ya. Wahal atharu ajabikum atau ajabukum. Wahal atharu ajabikum,
an anzalallahu ta'ala ilaikum ma yudzakirukum bima fihi al-khair lakum? Apakah membikin kalian kagum atau terheran-heran? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian atau kepada kalian sesuatu yang memberikan peringatan kepada kalian yang di dalamnya mengandung kebaikan untuk kalian, ala lisani rajulin minkum, melalui lisan salah seorang di antara kalian, sejenis dengan kalian. Kalian heran kok? Kalian merasa heran gitu loh, maksudnya tanya, ini pertanyaan. Naam, ta'rifuna nasabahu wasidqahu. Nah, yang kalian mengenal nasabnya, garis keturunannya, dan juga mengenal kejujurannya. Liyukhawifakum ba'sallahu 'iqabah. Untuk memberikan apa? Nah, untuk menakut-nakuti kalian terhadap apa? Azab Allah dan iqabnya. Nah, barakallahu fikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'alakum takhlufuna fil ardi man qablakum min ba'di ma ahlaka qaumun nuhin. Artinya, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, yaitu ketika Allah Ta'ala menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Nah, atas orang sebelum kalian, setelah apa? Setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan, karena yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan dengan air bah yang sangat besar airnya. Oleh karena itu, waktu itu ketika yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka apa? Berada di atas perahu atau kapal. Nah, safinah. Yang selamat ya yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Yang selainnya yang tidak mau di atas, naik di atas perahu, tenggelam. Anaknya aja enggak mau. Dinasihati ngayal, nolak, bangkang, bantah. Pengennya mau naik ke mana? Ke bukit. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katanya. Aku akan naik ke gunung bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Kata bapaknya apa? Dalam kisah tersebut, "Nam qala la asman yauma min amrillah illa man rahim." Pada hari ini enggak ada yang bisa menyelamatkan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah terrahmati. Kecuali yang dirahmati. Ternyata benar, anaknya sama bapaknya terhalang-halangi gelombang besar. Anaknya hanyut, termasuk yang tenggelam dalam air bah tersebut. Wal'iyadzubillah. Bayangkan itu. Nah, padahal dan asal di awal, ya bunayya irkab mana? Wahai putraku, sini naik sama bapak sini. Naik ke mana? Di atas perahu, dinasihati. Wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan bersama orang-orang kafir. Dinasihati itu sudah. Tapi anaknya ngayal. Artinya, ya mungkin pergaulan pengaruh yang semisalnya ngayal sampai sudah mendekati na barakallahu fik azab aja ngayal. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Kita lihat sini. Na barakallahu fikum wa zada fi ajsamikum quwwatan wa dhukhamatan. Masyaallah. Kemudian bukan hanya menjadikan pemimpin, Allah Taala juga menambahkan pada badan-badan kalian kekuatan dan juga kebesaran. Kuat besar. Gunung dipahat ya. Bayangkan, jadikan rumah. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Kalau muhandis, insinyur misalkan, nama atau yang semisalnya muhandis yang ada, mungkin belum tentu sekuat itu. Ini dipahat, jadikan rumah. Masya Allah. Naam. Kaum Samud dan kaum 'Ad. Naam. Kita lihat sini. Fadhkuru ni'amallahi al-katsira 'alaikum. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Taala yang banyak yang diberikan kepada kalian. Raja'an an tafuzu al-fawzal 'azim fid dunya wal akhirah. Dalam rangka berharap apa? Semoga kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang agung di dunia dan juga di akhirat. Naam, seperti itu. Sebenarnya kisahnya masih panjang. Jadi insyaallah kisah yang masalah siapa yang diselamatkan, kemudian barakallahu fiik, apa yang terjadi pada kaumnya yang mereka menolak, dan perdebatan yang terjadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin.